Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Muhammad Farhan Zidan, Nurul Dika Fadilah, Feni Suanjan Luban Tobing, dan Yulfiani Fadilah Pradani akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses dan biaya produksi perusahaan manufaktur Mochi Abuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Perusahaan manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang biasa digunakan untuk mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja. Ini merupakan suatu medium proses untuk mengubah barang mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Istilah ini biasa digunakan untuk aktivitas manusia, dari kerajinan tangan biasa hingga ke produksi tingkat tinggi. Namun, istilah ini sering digunakan untuk dunia industri, di mana bahan baku diubah menjadi bahan jadi dalam skala besar. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, manufacturing biasanya selalu berarti produksi secara massal dijual ke pelanggan untuk mendapat keuntungan. Apa saja sih contoh perusahaan manufaktur? Yang pertama, ada tekstil dan garmen. Industri ini berjalan dengan mengolah kapas menjadi benang, lalu diolah lagi menjadi kain. Kemudian, kain diolah lagi menjadi pakaian, dan pakaian itu yang kita pakai dalam sehari-hari. Yang kedua, ada otomotif. Industri ini memanfaatkan teknologi tingkat tinggi untuk melakukan produksinya. Hasil produksinya yaitu motor, mobil, dan kendaraan otomotif lainnya. Contoh, PT Astra Group. Yang ketiga, ada elektronik. Sama halnya dengan otomotif, menggunakan teknologi tingkat tinggi. Produksinya adalah televisi, mesin cuci, laptop, HP, dan barang-barang elektronik lainnya. Contoh, PT Samsung Electronics. Yang keempat, ada makanan dan minuman. Industri ini bergerak dengan cara mengolah suatu bahan mentah menjadi makanan dan minuman siap saji. Contoh, Mayora Group. Sistem dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, terdapat pull system, yaitu penarikan material pada waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan fleksibilitas perusahaan. Yang kedua, terdapat fokus pada peningkatan kualitas, yaitu dengan menjaga kualitas, produk akan memiliki kualitas yang terbaik untuk diberikan kepada pelanggannya. Yang ketiga, ada planning dan eksekusi, yaitu perencanaan dibuat untuk mengurangi terjadinya produksi yang gagal. Yang keempat, ada perbaikan terus-menerus. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan setiap produk agar pelanggan menjadi senang dan tidak kecewa. Yang keempat, ada kemampuan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat akan menjadi suatu cara yang efektif dalam proses pembuatan barang. Di slide ini terdapat elemen-elemen biaya produksi. Yang pertama terdapat biaya bahan baku, yaitu bahan-bahan yang digunakan dan menjadi bagian dari proses produksi, sehingga bahan ini diolah menjadi suatu produk. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja. Biaya yang dikeluarkan untuk para tenaga kerja dan dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya untuk tenaga kerja yang secara langsung bekerja pada bagian produksi. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja yang tetap berada di lingkungan produksi, namun tidak bisa dihubungkan langsung dengan proses produksi. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik. Biaya ini yang dikeluarkan bahan baku dan tenaga kerja. Biaya yang timbul akibat penggunaan bahan penolong atau biaya tidak langsung lainnya. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya harus sesuai dengan aktivitas perusahaan, sesuai dengan periode akuntansi, sesuai dengan perubahan aktivitas, dan sesuai dengan pusat biaya. Klasifikasi biaya sesuai dengan aktivitas perusahaan. Terdapat dalam 7 hal, yaitu yang pertama terdapat biaya produksi, yaitu semua biaya terkait dengan kegiatan aktivitas pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Yang
Yang kedua terdapat biaya bahan baku, yaitu semua harga perolehan bahan baku yang terpakai dalam pengolahan produk. Yang ketiga terdapat biaya tenaga kerja, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk semua karyawan yang memberikan jasa bagi perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Yang keempat terdapat biaya overhead pabrik, yaitu biaya produksi di luar biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang kelima terdapat biaya pemasaran, yaitu biaya yang timbul pada proses penjualan produk jadi sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas. Yang keenam terdapat biaya administrasi umum, yaitu seluruh biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Yang ketujuh yaitu terdapat biaya keuangan, yaitu biaya yang timbul akibat pelaksanaan fungsi keuangan. Sesuai dengan periode akuntansi, yaitu capital expenditure, yaitu pengeluaran modal. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva di mana akan memberi manfaat pada periode akuntansi saat ini dan masa mendatang. Yang kedua ada revenue expenditure, yaitu pengeluaran penghasilan. Biaya yang langsung bermanfaat ketika dikeluarkan menjadi biaya dan tidak dikapitalisasi sebagai aktiva. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, klasifikasi biaya terhadap perubahan aktivitas. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas produksi sampai jumlah tertentu. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan volume produksi sehingga biaya satuan menjadi konsisten. Yang ketiga, biaya semi variabel atau semi variable cost. Biaya yang jumlahnya total berubah sesuai dengan volume produksi, tetapi perubahannya tidak sebanding. Yang keempat, klasifikasi biaya sesuai dengan pusat biaya, yaitu biaya langsung dan revenue expenditure. Untuk biaya langsung adalah biaya yang manfaatnya dapat teridentifikasi pada objek tertentu sebagai pusat biaya, sedangkan revenue expenditure adalah biaya yang manfaatnya tidak dapat teridentifikasi pada objek tertentu. Selanjutnya, kita masuk metode hitung biaya produksi. Metode hitung biaya produksi terbagi menjadi dua, yaitu ada full costing dan variable costing. Untuk full costing sendiri adalah metode penentu kos produksi yang memperhitungkan segala unsur biaya produksi ke dalam kos produksi. Sedangkan variable costing adalah metode menentukan kos produksi berdasarkan menghitung biaya produksi yang berperilaku variabel saja. Lalu, ada perbedaan antara full costing dengan variable costing. Perbedaan pokok antara metode full costing dan variable costing ini sebetulnya terletak pada perlakuan biaya tetap produksi tidak langsung. Metode full costing dimasukkan unsur biaya produksi karena masih berhubungan dengan pembuatan produk yang berdasarkan tarif atau budget. Sehingga apabila produksi sesungguhnya berbeda dengan budgetnya, maka akan timbul kekurangan atau kelebihan pembebanan. Tetapi pada variable costing memperlakukan biaya produksi tidak langsung tetap bukan sebagai unsur harga pokok produksi, tetapi lebih tepat dimasukkan sebagai biaya periodik, yaitu dengan membebankan seluruhnya ke periode di mana biaya tersebut dikeluarkan, sehingga dalam variable costing tidak terdapat pembebanan lebih atau kurang. Selanjutnya terdapat contoh tentang metode full costing dan kelompok kami meneliti dari usaha rumahan Mochi Abuna. Untuk yang pertama ada bahan baku untuk pembuatan mochi dalam sajian 20 pack. Bahan-bahannya ada tepung ketan 1,5 kilo dengan harga 33.750. Yang kedua ada tepung beras 1 kilo dengan harga 10.500. Yang ketiga ada gula 1,5 kilo dengan harga 36.000. Yang
keempat ada kacang tanah 1 kilo dengan harga 19.500. Yang kelima ada vanili dengan harga 5.000. Yang keenam ada garam dengan harga 1.000. Yang ketujuh ada mika 20 pieces dengan harga 70.000. Yang kedelapan ada wijen dengan harga 35.000. Yang kesembilan ada maizena 1 kilo dengan harga 18.000. Total biaya bahan baku adalah 228.750. Yang kedua, ada biaya proses produksi. Di sini ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Dan dikarenakan di usaha ini tidak memiliki tenaga kerja, jadi untuk biaya tenaga kerja langsung bisa dikosongkan. Yang ketiga, ada biaya overhead. Biaya yang pertama adalah biaya variable overhead atau variable overhead cost. Di sini yang pertama ada gas, per tabungnya itu 21.000 dan untuk satu tabungnya itu pemakaian 7 hari. Jadi perharinya itu terhitung 3.000. Yang kedua ada biaya air dan listrik. Dalam asumsi 1 bulan adalah 50.000. Yang ketiga ada biaya perlengkapan. Jadi total overhead cost adalah 53.000. Yang kedua ada biaya overhead tetap atau fixed overhead cost. Yang pertama di sini ada biaya penyusutan kompor dengan harga 20.800. Yang kedua ada biaya penyusutan blender dengan harga 20.800. Dan total fixed overhead cost-nya adalah 41.600. Dan untuk total biaya produksi 20 pack mochi adalah 323.350. Dan untuk biaya produksi per packnya adalah 16.167. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.